2012 katanya sudah dilaporkan. Oh iya, betul. 2012 katanya sudah dilaporkan. PPATK Pak ya? PPATK. Ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah hari ini saya kembali lagi bersama dengan Pak BW. Pak BW, saya baru pulang sebenarnya. Iya itu, saya mau tanya India. tuh, gimana Mas? Pengobatan terakhir? Saya akhir Februari saya ke India. Okay. Saya kontrol mata dan alhamdulillah proses pengobatan saya di bulan Oktober kemarin bareng Pak BW itu operasi terus berjalan dalam progres yang baik, optimal, dipandang optimal. Dan sekarang ini semakin baik sebenarnya. Okay. Karena dokternya itu pandangan begini, kalau pengen lihat hasilnya seperti apa dengan waktu sekarang, pakai heartland di mata. Sambil menunggu proses. Nah, penglihatan saya ini sudah seperti orang normal nih sekarang. Wish. Sudah seperti, walaupun masih agak kurang sedikit ya. Tidak 100%, 60% ya, 90% ya. 95 lah. 95, wah ini lebih optimis lagi. Keren. Luar biasa Pak ya. Dan makanya jadi, profil saya udah mulai kelihatan Mas. Kelihatan Pak. Jadi Pak BW keren kelihatan. Nah kemarin itu Pak, lagi di India, saya baca beberapa media medsos gitu ya. Dan kemudian saya melihat beberapa pembahasan soal LHKPN pejabat pajak. Betul. Tapi bukan sekedar itu saja, kan sering kita melihat begitu. Ya. Saya meresponnya dari perspektif KPK-nya. Betul. Ada dua hal penting yang menurut saya perlu saya sampaikan Pak BW, barangkali Pak BW bisa menjelaskan atau merespon. Yang pertama, saya dapat informasi dari kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang di KPK. Banyak cerita yang mengatakan bahwa belakangan ini, paling nggak semasa pimpinannya Pak Firly Bahuri dan kawan-kawan, itu pemeriksa LHKPN itu banyak dipindah-pindahkan. Oh, oke. Bahkan mereka itu untuk bisa mendudukin kualifikasi sebagai pemeriksa LHKPN kan mereka banyak pendidikannya tuh Pak. Betul. Ada beberapa waktu masa Bapak sekolah di luar negeri kan, untuk mendapatkan kemampuan dan suatu bidang spesifik keahlian itu untuk bisa memeriksa dengan lebih jeli dan cermat. Jadi ketika mereka dipindah-pindahkan semua, saya sangat yakin bahwa kemudian kualitas dari LHKPN itu ya sekedar mendaftar dan mengumumkan. Jadi nggak tercapailah suatu tujuan LHKPN itu sebagai upaya pencegahan korupsi. Itu poin pertama. Yeah. Dan yang kedua, kalau kita lihat kemarin atau beberapa hari lalu lah mungkin ya, salah satu deputinya Firly Bahuri. Ya, pimpinannya kan Firly Pak, deputinya Firly berarti. Itu mengumumkan dalam satu konferensi pers tentang bagaimana mereka melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas harta dari pejabat pajak itu. Tapi cara yang dilakukan itu apa ya? Saya mau bilang lugu atau awam tuh kok kayaknya nggak tega gitu Pak. Jadi apa ya? Naif ya. Aduh, kebangetan menurut saya. Jadi kalau dibilang bahwa hartanya itu barang tertentu katanya milik kakaknya atau pakai nama orang segala macam. Selama ini kan kita mampu membuktikan bahwa banyak modus operandi menggunakan nama orang untuk suatu kepemilikan suatu barang. Lalu kita mampu untuk membuktikan itu. Kalau terus harus baru sampai di situ saja diumumkan, kan mengolok-ngolok ke publik itu Pak. Yes. Dua hal ini gimana Pak? Pak BW ada respon apa, ada cerita apa nih? Bagian yang pertama gini Mas, satu LHKPN itu adalah satu-satunya kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, tapi hanya dimiliki oleh KPK. Jadi salah satu kewenangan KPK dan satu-satunya karena lembaga lain tidak ada yang memiliki kewenangan. Dulu KPKPN digabung ke KPK. Digabung di situ. Jadi KPKPN yang gede itu dulu cuma dijadiin dari direktorat LHKPN. Nah sebenarnya kalau melihat itu dia harus diletakkan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan termasuk di dalamnya pencegahan. Tapi kalau yang dilihat oleh Mas Novel, dugaan saya yang pertama atau yang kedua, ini mindset pimpinannya itu diletakkan hanya LHKPN itu administratif gitu, administratif dan bagian dari penata usahaan. Dia tidak sungguh-sungguh diletakkan sebagai bagian dari sebuah sistem. Nah, di sini saya mau jeda dulu sebelum jawab pertanyaan Mas Novel. Pada periode kami dulu Mas, pada periode saya dulu, bahkan kita sudah ingin membuat LHKPN itu dalam bentuk PP.
dan mengintegrasikan isu pencegahan dan pemberantasan. PP itu soal apa saja, Pak? Peraturan pemerintah itu kan, ini kan LHKPN tuh nggak bisa berdiri sendiri, Mas. Oke. Contoh misalnya, dia harus diintegrasikan dengan single identity number. Oh ya. Dia harus diintegrasikan dengan checking mengenai sistem PPATK, aset. Ya. Itu harus terintegrasi kayak gitu. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa ngecek kekayaan orang tanpa bisa mengkonfirmasi kekayaannya dia berapa dan penerimaannya berapa dan asetnya apa aja? Nggak bisa, susah. Betul. Nah, sehingga kemudian dari sisi itu sebenarnya kita kepengen membangun itu. Nah, dipindah-pindahkan orang yang padahal dia adalah semacam ahli di LHKPN itu sebenarnya ketidakmampuan pimpinan memahami, memetakan apa kepentingan LHKPN dalam konteks pemberantasan korupsi. Itu yang menarik. Nah, terus saya masih ingat juga tadi Mas Novel kemukakan, kalau salah satu deputi KPK mengatakan bahwa pemeriksaan yang kemarin atas salah satu eselon 3 di pajak itu bahwa itu milik kakaknya atau gimana tadi Mas Novel kemukakan itu? Iya, katanya pakai nama orang, bukan punyanya dia karena namanya nama orang katanya. Bos, itu yang namanya nomine dalam pemberantasan korupsi ya itu gitu loh. Itu modus gitu. Kita sering nemukan sebenarnya. Jadi kalau kemudian itu dijustified oleh seorang deputy, malah kita mesti tanya dia paham nggak soalnya ilmu-ilmu kayak pasti nggak paham kalau dia nggak pernah memeriksa penyidik ya. Bahkan nggak pernah periksa sebagai penyidik, nggak pernah melakukan investigasi soal-soal hal seperti itu. Jangan bukan tidak paham, fahamnya salah. Iya. Bukan sekedar salah paham, tidak punya faham dan fahamnya salah. Jadi bagian yang kedua tadi mengintegrasikan. Bagian yang ketiga sebenarnya cerita pengalaman nih Mas Novel. Saya ingat dalam periode saya, ini juga kaitannya dengan petugas pajak ini. 2012 katanya sudah dilaporkan. Oh iya, betul. 2012 katanya sudah dilaporkan. PPATK, Pak ya. PPATK. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ada laporan PPATK yang disebut dengan LHA dan ada LHP. Mas Novel jelasin itu. Tapi yang saya mau katakan dalam periode saya itu, kami kalau sudah mendapatkan LHP, itu kita tidak lanjuti. Salah satunya adalah rekening gedung kepolisian itu. Betul. Ada beberapa oknum kan pada saat itu. Udah sampai tahu itu. Nah sekarang kalau kemudian dilaporkan pada 2012, pertanyaannya, laporan itu bentuknya apa? LHA, LHA atau LHP? Satu itu. Terus kedua, ini kan gampang menunjuk tuh. Kan kalau Mas Novel tahu, kalau di pimpinan kan kita nggak pernah tahu laporan itu sampai kemudian ada expose yang mengatakan bahwa ini bisa ditindaklanjuti untuk di bagian penyelidikan. Nah baru mulai masuk gitu kan. Selama dari situ tidak ada, kita agak susah tuh. Nah yang sekarang ini malah justru ketika ada pemeriksaan malah disebut kayak begitu. Nah yang lebih penting lagi bagian yang terakhir ini Mas Novel. LHKPN ini selalu dipakai di dalam aturannya itu untuk melihat integritas orang. Ketika mau menjadi pejabat, ketika sedang dalam posisi jabatan dan setelah itu. Nah, yang pertanyaannya sekarang sejauh mana proses itu dipakai untuk betul. Dan saya tahu satu-satunya yang pakai itu Departemen Keuangan. Nah, sekarang kalau Departemen Keuangan jebol kayak begitu, maka kemudian mana lagi yang bisa bahkan belakangan ada yang kasus dari orang bea cukai juga tuh. Betul, bea cukai yang Jogja, yang punya pesawat itu. Dan ini lagi-lagi sebenarnya mindset dari pimpinan KPK itu harus duduk dulu, jelas dulu. Terus kemudian tentu saja bukan hanya mindset pimpinan KPK. Betul. Bagaimana dengan presidennya gitu. Dia mau menempatkan itu bagian dari kontrolnya dia nggak? Kita baru tahu kan Mas Novel, setahun lalu kenaikan harta kekayaan pejabat negara itu meningkat semua, sebagian besarnya. Oh iya? Iya, ada laporannya itu. Cuma pertanyaannya nggak pernah ditelisik oleh KPK. Peningkatan itu dari mana? Di tengah kesulitan akan meningkat. Apa itu yang sebenarnya fenomena pajak sebenarnya juga terjadi dalam fenomena tingkat nasional? Iya. Menarik ini Pak. Bahkan yang agak mengganggu juga, beberapa pejabat di level nasional mengatakan atau memberikan himbauan, jangan bergaya hidup mewah, jangan menampakkan hidup mewah di media sosial. Tapi kok nggak ada yang bilang jangan korupsi gitu, nggak ada Pak. Jadi dia lebih di tampilan, dia tidak masuk di akar persoalannya. Hidup mewah itu
muncul karena ada indikasi korupnya kan. Betul. Terus dia mau mempertunjukkan. Iya. Dan setelah gaya hidup mewah itu, setelah korupsi, gaya hidup mewah, maka korupsi berkelanjutan, itulah kurang lebih Pak ya. Yes. Kemewahan itu mengkonfirmasi tindakan dia yang tidak punya integritas. Betul. Menarik tadi yang Pak BW katakan soal LHA dan LHP. Karena itu kan hal teknis ya, kan saya penyidik Pak, jadi kan saya sering mengikuti. Laporan hasil analisis tuh LHA itu disampaikan biasanya Pak kalau di KPK, LHA itu disampaikan dulu kan semua sentralnya di Direktorat Monitor ya. Dan kemudian setelah dapatkan disposisi dari pimpinan atau seperti apa gitu, atau melalui tahapan dari struktural, itu nanti LHA itu biasanya dipegang oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. Nanti di situ akan dilihat apakah ada kaitan sama pengaduan yang masuk, apakah ada kaitan dengan penyelidikan yang sedang berjalan. Biasanya LHP, laporan hasil pemeriksaan, itu diberikan terhadap atas permintaan dari KPK-nya sendiri. Biasanya kalau KPK sudah mulai memeriksa ya. Mendapatkan fakta-fakta, sudah memeriksa. Baik penyelidikan maupun penyidikan. Nanti datangnya dalam LHP dan tentunya akan lebih jelas. Yang menjadi kendala itu, ketika masih LHA dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh KPK, baik di Direktorat penyelidikan maupun di pengaduan masyarakat, akan dilihat apakah ditemukan perbuatan tindak pidana korupsinya yang berhubungan atau terkait dengan peningkatan harta kekayaan. Yes. Ketika itu tidak bisa dibuktikan, maka biasanya KPK pilihannya adalah apakah memberikan informasi atau melimpahkan ke penegak hukum lain. Karena KPK itu tidak bisa melakukan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang. Kan biasanya kan kalau peningkatan harta itu kan kaitannya dengan itu Pak. Kalau belum ditemukan predikat kremnya. Predikat kremnya adalah korupsi. Kenapa? Ya bisa aja kan Pak, suatu saat seandainya ada orang diperiksa dalam sebagai tersangka lah gitu ya, terkait dengan perkara tidak pidana pencucian uang oleh KPK. Dia bilang ini sebetulnya peningkatan harta saya dari judi gitu, bukan dari korupsi, KPK nggak berwenang lagi gitu. Jadi ini contohnya begitu. Jadi itu nggak pernah dilakukan oleh KPK. Yang menarik adalah kalau memang betul ada yang, kan ada Pak di media sosialnya diomong-omongin terus nih, katanya mungkin saya atau Pak BW atau siapapun sengaja menutupi fakta itu. Bagus, momentum sekarang diperiksa dengan lebih jelas. KPK-nya kan sekarang kan di bawahnya Firly Bahuri nih, periksa biar tahu siapa yang kalau benar ada siapa yang kemudian berkepentingan untuk tidak menindaklanjuti itu kalau memang betul. Apakah betul ada fakta itu? Baswedan atau Bambang Wijoyanto yang menutupi itu. Betul. Ini kesempatan nih karena mereka yang akan bisa membuktikan itu. Bahkan ada juga tuh Mas, sekarang beredar gitu. Seolah-olah ya dulu ya. Ini tidak ada kaitannya langsung dengan LHKPN walaupun kita coba menelisik dari LHKPN. Misalnya dalam kasus Anas Urbaningrum misalnya. Itu kan sekarang muncul. Ini kan Anas mau bebas nih kan. Mau bebas, April Pak ya. Bulan April. Terus kemarin upaya-upaya ya. Kayak pembersihan nama baik gitu kan. Nah, dia tuh cuman tipikornya aja, TPPU-nya nggak ada. Nah, mungkin Mas Novel bagus juga tuh jelasin. Atau itu. TPPU-nya aja dibilangnya. Ya, TPPU-nya nggak ada tipikornya. Padahal saya memang bukannya menangani perkara itu, tapi beberapa kawan yang menangani perkara itu pernah ngobrol sama saya. Dari fakta-fakta yang didapat, apalagi itu diperkuat oleh putusan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun PK. Itu semua terkonfirmasi, perbuatan korupsinya jelas. Putusannya pun menunjukkan bahwa hakim yakin. Biasanya kalau hakim itu nggak terlalu yakin, putusannya nggak berat Pak. Itu menunjukkan bahwa hakim yakin. Dan fakta-fakta di persidangan juga semuanya dibuka dengan terang. Dan itu terkait dengan perkara tidak pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang. Artinya bukan sekedar dari perbuatan korupsinya saja, tapi ada lagi upaya setelah mendapatkan sejumlah uang, ada upaya untuk menyamarkan asal-usul. Sehingga disebutlah bahwa ada fakta-fakta kemudian ditemukan bahwa ternyata ada perbuatan tidak pidana pencucian uangnya. Saya nulis buku khusus Mas untuk itu. Hambalang Mengguncang itu menjelaskan itu sebenarnya. Jadi kalau memang ada ingin masuk di gelanggang politik, bersihkan nama hitam, menurut saya itu bagian dari catatan aja. Kalau dia berbuat lebih baik lagi kan bagus aja. Jadi jangan terus menyerang, kita mau membongkar ini.
Saya ingat benar dalam kasus ini, pimpinan KPK kan kita bongkar tuh Mas Pak. Oh iya. Ya kan sampai diperiksa oleh Dewan Etik ya, bukan Dewan ketua waktu itu Pak ya. Iya, ketua diperiksa sendiri. Ya memang ada pelanggaran etik di situ. Dan dituntaskan dan diputus saat itu dengan sanksi. Diputuskan, tapi kasusnya memang ada tipikornya, ada pencucian uang itu. Iya. Artinya kalau itu tidak solid, tidak mungkin juga di persidangan yang terbuka untuk umum, apalagi oleh hakim yang tentunya hakim itu independen. Ya, sekarang pertanyaannya gini Mas Novel, apa lesson learned, hikmah terbesar dan upaya action yang mesti dilakukan pasca kejadian Direktorat Jenderal Pajak ini? Iya. Itu kan mesti dilakukan. Betul Pak. Tidak semuanya juga di Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Iya. Nah, ini yang mestinya harus kita rumuskan. Kalau saya ngusulin 3 sih Mas. Bagian yang pertama sebenarnya satu, memeriksa lagi seluruh LHKPN yang ada suspicious di situ. Iya. Dan kalau ada keterangan yang berbeda antara kekayaan dan itu kemudian mestinya harus diusut. Jadi itu harus dijalankan. Jadi eksekusi itu jalan. Tapi pembangunan sistem harus dilakukan. Betul. LHKPN kan sekarang diserahkan kepada direktorat masing-masing, bukan direktorat, kepada kementerian masing-masing. Nah, sekarang saatnya misalnya melakukan refleksi itu. Menteri Keuangan melalui inspektorat dan khusus diri direktorat yang berkaitan dengan yang ngurusin LHKPN di Kementerian Keuangan meriksa lagi kejadian kayak di Bea Cukai di macam-macam itu. Jangan sampai orang yang baik-baiknya itu kemudian menjadi kena masalah. Betul. Jadi perbaikan sistem itu mesti dilakukan di internal. Nah, baru yang ketiga integrated system, Mas. Integrated systemnya itu yang mesti kita lakukan adalah kalau NPWP sekarang sudah digabung dengan NIK, maka ini seharusnya bisa juga digabung dengan LHKPN. Iya. Pakai data yang sama, nomor yang sama. Terus gitu, beberapa informasi dari PPATK yang bersifat LHA itu juga bisa diletakkan di situ supaya kemudian nanti pemeriksaannya bisa melalui LHP itu. Iya. Jadi integrated system itu menjadi penting. Iya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, nah kita tinggal bikin prioritas saja Mas. Kita mau meletakkan di mana? Kalau memang ini isunya adalah investasi, berarti itu di kementerian di Menko Invest. Menko itu konsentrasinya di situ tuh. Iya. Ya kan, jangan ada dapat apalah macam-macam kayak gitu. Jadi indikasinya kayak itu di Menteri Investasi. Ya, Menteri Bahlil itu kan kita lihat tuh, kita periksa tuh misalnya kan. Kekayaannya segitu banyak, ini segini banyak. Itu modus operandinya bagaimana tuh? Apakah ada kejahatan atau tidak? Betul. Nah, jangan sampai kemudian kalau itu baunya menyengat terus kita tidak periksa misalnya kayak gitu. Jadi integrated system untuk pencegahan tidak hanya kepada Menteri Bahlil dan macam-macam, tapi kita bikin prioritas aja. Apakah Menteri Penegakan Hukum, di kementerian yang mengurusin investasi, terserah. Bea Cukai, pajak kan kaitan sama penerimaan besar, Pak. Dan menariknya begini, Pak. LHKPN itu kenapa bisa disebut sebagai upaya pencegahan korupsi? Karena pada dasarnya orang berbuat korupsi kan karena cari uang, Pak. Orang berbuat korupsi bukan iseng kan gitu. Dia cari uang. Kalau sudah punya uang banyak, kaya, kan biasanya mau hidup mewah, Pak. Dan itu kan bisa terpantau dari perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, fenomena sekarang ini bagus mestinya. Dan semoga saja ditemukan suatu pola khusus yang melibatkan peran serta masyarakat untuk bisa memberikan pemantauan terhadap pejabat-pejabat atau orang-orang yang atau aparatur lah yang bertugas dan kemudian berpotensi punya uang banyak. Ini penting, Pak, karena apabila itu dilakukan, setidak-tidaknya orang takut berbuat korupsi. Kalau dia mau menyembunyikan, justru dia sedang berbuat kejahatan baru, upaya pencucian uang. Dan tentunya hal ini selain dari sektor-sektor penting yang Pak BW katakan, kita nggak boleh lupa sektor penegak hukum. Karena kalau penegak hukumnya korup, kita bagaimana mau berharap? Dan mandat KPK justru di situ kan sebenarnya. Iya, betul, Pak. Dan jangan lupa penegak hukum itu kan KPK termasuk penegak hukum, jadi pimpinan KPK juga diperiksa juga gitu. Karena saya tunggu dulu, emang udah ada indikasinya? Saya dapat banyak informasi, Pak, bahwa pimpinan KPK ada kaitan itu. Saya khawatir ternyata isu itu benar gitu. Kebalik, Pak ya. Salah maksudnya ya. Jadi itu penting, Pak. Karena dengan begitu, kalau KPK-nya pimpinannya berani untuk mendeklar atau memulai itu
Saya kira nggak ada salahnya kemudian KPK bisa melakukan dulu sektor-sektor punya lain. ide gini Mas dalam diskusi dengan antar pimpinan, mau nggak kita memulai dari pimpinan KPK? Ya, Ada ya. ini, kalau nggak salah saya sama Mas Busro ya. Gimana caranya BW kata Mas Busro itu? Saya ingat benar diskusinya dia bilang gini, bagaimana kalau kita yang memberitahukan LHKPN itu kita taruh aja di kantor RT gitu, supaya dia bisa mengkonfirmasi gitu loh Mas. Iya. Oh lo ternyata bohong lo, bukan punya ini aja punya ini. Nah, itu di situ tuh. Betul. Dan itu kalau itu menjadi menarik itu yang kasusnya Mas pernyataan Mas Novel itu. Peran serta masyarakat ya. Kalau pimpinan KPK-nya memulai, dia taruh nih ke harta kekayaannya gitu kan. Yeah. Kemudian nanti biar masyarakat menilai betul, betul. Jangan-jangan ruko itu misalnya kayak gitu ya. Ruko yang di Bekasi itu mana Pak? Saya tahu loh Pak itu Pak. Kan rumahnya Mas Novel dekat sana. Kalau dari Depok agak jauh tuh Mas. Ya. Memang menarik Pak, dan kita berharap upaya pencegahan korupsi ini betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setuju. Karena selama ini kan pimpinan KPK yang sekarang selalu mengatakan mereka selalu memberikan peran yang lebih kecil penindakan sekarang ini dan memberikan ruang yang lebih besar untuk pencegahan. Nah ini pencegahan, kenapa nggak dibikin gitu kan? Penindakan enggak, pencegahan enggak. Iya, jadi apa nanti dilakukan? Dan kita berharap Pak, semoga upaya negara, saya bisa katakan negara karena di sini semua elemen lah untuk melibatkan masyarakat dalam upaya memantau para pejabat lah atau aparatur, terutama yang berpotensi korup ini menjadi penting. Dan semoga dengan begini orang-orang yang berpotensi berbuat korupsi berpikir, dan orang-orang yang masih mau hidup hedon sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat, itu mereka mesti harus berpikir lagi. Ya, strateginya kan dimulai dari itu Mas ya, follow the money kan. Iya. Kejahatan itu, jadi bukan follow the suspect, kita menemukan suspek karena strategi follow the money. Iya. Dan follow the money itu biasanya ditandai dengan sikap hedon itu yang muncul. Betul. Nah, dari orang yang justru Sultan ASN ini, ada Sultan ASN. Iya. Itu memang mulai dari situlah pemeriksaan dilakukan. Iya. Dan saya di beberapa kesempatan Pak, ada yang bertanya di medsos saya, kalau mau melaporkan atau membuka pejabat di medsos, kira-kira diserang undang-undang ITE bisa enggak? Saya belum jawab itu Pak, bisa enggak? Karena kan yang dikatakan apa saya juga belum tahu. Saya juga bilang, apabila ada informasi-informasi begitu, boleh juga di DM. Nanti saya bisa teruskan, atau kalau di channel kita ini Pak, kita bisa teruskan ke bagian-bagian yang mampu dan berkompeten untuk membuka itu semua. Semoga ini menjadi upaya kebersamaan kita bersama dengan masyarakat untuk upaya mencegah korupsi. Informasinya kita ini dulu Mas, kita kulik dulu kan. Diverifikasi, didalami Pak ya. Dikulik. Dalam Iya. forum yang terbuka untuk umum aja begini kan. Setelah itu baru nanti kan tidak harus menyebut nama kan. Iya. Kejahatan begini, kejahatan. Tapi alamat apa jelas Pak ya? Iya, alamatnya. Iya. Menarik Pak. Peristiwa, fotonya itu Pak ya. Modus operandi kita jelasin semua. Iya. Baik Pak BW, menarik sekali. Kita juga berharap semoga peran serta masyarakat ini terus berjalan. Setuju. Dan upaya pencegahan korupsi betul-betul dilakukan dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Terima kasih. Semoga kita bisa bincang dengan lebih seru lagi di perbincangan berikutnya. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.